Mudik tahun ini berbeda seperti mudik-mudik yang sebelumnya. Berbeda karena biasanya jika mudik itu identik dengan pulang ke kampung, menemui orang tua, keluarga, dan sanak saudara. Nah, kali ini mudiknya kita akan ke kampung orang. Dengan kata lain, kita mudiknya tidak ke kampung halaman, tapi kita akan menuju ke Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid untuk bertemu dengan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mardiwati di Komodo, dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk tur di atas kapal KM Dharma Rucitra 8. Jadi kali ini kita mudiknya menggunakan jalur laut ya, dan ini suasananya lagi berada di ruangan kelas ekonomi duduk ya. Jadi ini jika kalian mudik menggunakan KM Dharma Rucitra, di atas kapal KM Dharma Rucitra itu ada beberapa kelas yang bisa kalian pilih sesuai dengan budget masing-masing ya. Jadi misalnya ada kelas VVIP, kemudian kelas VIP, kelas ekonomi tidur, ekonomi duduk, dan yang terakhir adalah kelas non-seat. Jika teman-teman perhatikan di video ini adalah ruang lobi di KM Dharma Rucitra. Jika kalian menggunakan kapal ini ya, kita bisa bersantai ngadem di ruangan ini. Kita tidak dibatasi ya. Bahkan jika kalian hanya membeli tiket kelas ekonomi atau kelas non-seat, kita bebas untuk bersantai di ruang lobinya ini. Kemudian saya tunjukkan ke teman-teman ini ini adalah kelas non-seat. Jadi jika kalian mudik kemudian sudah tidak ada tiket ekonomi tidur, ekonomi duduk, atau kelas VIP dan VVIP, maka kalian bisa memilih kelas non-seat. Kelas non-seat ini agak murah ya teman-teman. Kemarin kebetulan karena kami tidak mendapatkan tiket kelas ekonomi tidur dan ekonomi duduk, kita memilih kelas non-seat saja. Tapi kami membawa mobil ya, kebetulan kita bawa kendaraan, dan untuk sekedar saya sharing dengan teman-teman untuk harga tiketnya. Saya kemarin membawa mobil, kemudian kami penumpangnya ada 3 orang. Saya membayar tiketnya itu 1.640.000. Jadi untuk mobilnya saja dikenai tiket 1.100.000, kemudian untuk penumpang 540.000 untuk kami bertiga. Nah, untuk suasana di kelas non-seat itu ya pas-pasan ya teman-teman. Kita harus kalau bisa saya sarankan ke teman-teman membawa alas tidur ya, minimal karpet atau apa ya, pokoknya intinya kita bisa untuk alas tidur ya, karena di non-seat itu kita tidak disiapkan tempat tidur. Kemudian untuk masalah makannya, kita juga tetap menerima makan seperti biasanya ya. Kita makan 3 kali sehari, tapi karena kita lagi di bulan puasa, jadi begitu kita naik di atas kapal, kebetulan kemarin kita berangkat dari rumah itu jam setelah habis berbuka puasa, jam 8, namun ternyata kapalnya agak mundur ya, agak mundur. Jadi kita naik di atas kapal itu sudah jam 2 malam, karena kapalnya agak terlambat masuknya jam 2 malam. Kemudian kita start itu sudah jam 4 subuh. Nah, ketika kita naik di atas kapal, kita langsung mendapatkan makan sahur. Karena kita naiknya sudah jam 2 malam, kita langsung diberikan makanan. Jika ingin makan sahur, kita bisa langsung makan sahur, kemudian kita langsung istirahat. Kemudian paginya tetap dapat sarapan seperti biasa. Jadi bagi yang berpuasa bisa di skip saja makanannya, bagi yang tidak berpuasa bisa langsung mengambil sarapan pagi. Demikian juga di siang hari kita dapat makan siang dan makan malam. Jadi intinya menggunakan KM Dharma Rucitra 8 ini menurut saya lumayan terjangkau ya, dari segi harganya murah, kemudian dari segi fasilitasnya juga lumayan lah. Dan untuk sekedar teman-teman tahu, perjalanan panjang ini kita tempuh kurang lebih sekitar 16-18 jam. Itu jika tidak ada kendala di perjalanan, karena kadang-kadang ada juga apa ya, seperti delay seperti itu.
seperti kemarin kita startnya kapal start jam 4 subuh, kemudian kita tiba di Lombok itu sudah jam 11 malam kalau saya tidak salah ya. Nah, di video ini saya tidak sempat mengambil video suasana ketika di awal naik kapal. Justru yang saya ambil videonya ini ketika kita sudah sampai di pelabuhan Gili Mas, dan ini sebenarnya sudah bersiap-siap turun dari kapal ya, namun kita masih mengantri antrian mobil yang akan turun. Jadi kebetulan untuk mudik kali ini di tanggal 29 Maret itu penumpang sudah sangat banyak, lumayan banyak ya, namun masih lumayan tidak terlalu sesak lah, jadi kita masih bisa bersantai. Nah, jika teman-teman ingin melakukan mudik menggunakan kapal KM Dharma Rucitra ini, saya juga mau sekedar berbagi cerita. Jadi kapal KM Dharma Rucitra ini standarnya di pelabuhan multipurpose Waikelambu Labuan Bajo ya. Dan kalau kita menuju ke Lombok, maka pelabuhannya di Gili Mas. Kemudian apa lagi ya yang saya ingin ceritakan di sini? Intinya kalau kalian menggunakan KM Dharma Rucitra ini jika startnya dari Labuan Bajo, maka terakhirnya akan sandar di pelabuhan Perak ya, Surabaya. Namun rutenya itu dari Labuan Bajo sehingga dulu di Lembar, kemudian lanjut ke Tanjung Perak, Surabaya. Oke teman-teman, jadi ini persiapan kita sudah mau turun dari KM Dharma Rucitra, ini sudah sampai di pelabuhan Gili Mas. Nah, bagi kalian yang ingin mudik menggunakan kapal KM Dharma Rucitra, ayo kita mudik bareng-bareng. Intinya mudik menggunakan ini kapal lumayan terjangkau, kemudian fasilitasnya juga lumayan bagus. Nah, selamat datang di pelabuhan Gili Mas. Ini kita sudah turun dari kapal. Suasana di pelabuhan juga tidak terlalu ramai karena kita sampainya sudah di malam hari ya, sekitar jam 11 malam. Dan ini kita langsung turun dari kapal, langsung kita menuju keluar pelabuhan Gili Mas ya. Jadi teman-teman bisa melihat suasana di pelabuhan itu tidak terlalu ramai. Oke teman-teman, kita langsung keluar. Perjalanan kali ini dari Gili Mas kita akan menuju ke Kota Mataram. Nah, ini adalah suasananya di malam hari di pelabuhan Gili Mas. Kiri kanan hanya ada beberapa mobil-mobil truk yang turun dari kapal, kemudian ada juga yang mau menyeberang lanjut ke Surabaya ya. Oke teman-teman, tidak terasa kurang lebih 18 jam perjalanan yang kami tempuh dari Labuan Bajo menuju ke Mataram. Akhirnya video ini harus saya akhiri. Satu kata sebelum saya tutup adalah macet, mudik, anggap saja itu ujian kesabaran. Mudik adalah momen untuk menguatkan hati. Mudik adalah perjalanan hati untuk kembali fitrah dan suci. Dan dari tanah perantauan ini saya mengaturkan permintaan maaf setulus-tulusnya untukmu yang menjauh di sana. Semoga di hari yang fitrah nanti pintu maaf itu terbuka lebar sebagaimana menyambutku ketika pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.